Ini salah satu hasil karya saya yang dari bahan bambu. Miniatur Vespa. Dan buat yang ingin tahu ini pakainya bambu apa, jangan skip ya videonya. Kita langsung aja ke kebun sambil nyari bambu apa yang kita pakai dan bagaimana proses persiapan bahannya. Cekidot. Untuk bahan saya makainya bambu petung atau bambu gombong, tapi di sini yang saya ambil jenis bambu gombong surat yang ada urat-uratnya begitu. Beda dengan bambu tali. Kalau bambu tali biasanya saya pakai untuk kap lampu. Berhubung ini bambunya yang tua itu susah dipetik, jadi saya ngambil bagian batang sekalian bersihin bambu tersebut yang saya ambil. Kenapa saya milih bambu petung atau bambu gombong? Karena dia lebih tebal, dan ketika kita udah kupas bagian dalamnya pun ini seratnya masih rapat dan masih bagus. Ketebalannya bisa 3 kali lipat dari bambu tali. Alasan saya milih batang bambu tunggak bambu ya karena bambu di sini gede dan saya sendiri, jadi susah buat robohin atau nariknya nantinya. Jadi mending pakai ini sekalian bersihin biar nanti tumbuhnya juga lebih bagus bambu-bambu yang barunya. Nah, kurang lebih seperti ini seratnya kalau yang bagus. Dia rapat, seratnya rapat sampai bagian dalam, dan ketebalan ini kurang lebih sekitar 3 sentian. Jadi kalau dikupas dengan setengah lagi kurang lebih ketebalan bisa 2 senti. Setelah kita belah, kita bagi sekiranya kita dapat ketebalan yang kita inginkan. Kalau ini kita paling bisa jadi bagi 3, jadi satu ini bakal kita belah menjadi 6. Baru kita tentukan dari bagian dalam dan bagian luar. Yang kita inginkan, kita itu mempunyai serat yang khas. Jadi khasnya bambu yang tua atau yang kualitasnya bagus ya seperti ini. Nah, belakangnya pun sama, bagian sininya pun sama, masih serat walaupun masih tebal. Ini juga masih serat. Itu khasnya bambu yang udah tua atau yang super, yang bagus lah. Untuk contoh lain, serat bambu yang bagus ya kurang lebih seperti ini lah. Jadi dari sini udah kelihatan, nyampe sini pun bagian sini masih kelihatan banyak serat. Dan apalagi kalau bagian pas di uratnya itu seperti itu kurang lebih, dan dari sininya kelihatan tebalnya. Jadi setelah bambu kita bersihkan dari kulit luar dan kulit dalam, selanjutnya kita masuk proses pengeringan. Yaitu kalau saya makainya opening. Jadi kita open nyampe kekeringan yang kita inginkan itu segimana. Baru setelah itu kita mulai untuk produksi. Biasanya makan waktu antara 1 hari sampai 2 hari tergantung kondisi apinya aja kayak gimana. Kita silang-silang aja biar keringnya itu merata nanti.
Setelah 1 malam proses pengopenan, berarti ya dari kemarin kemarin sore nyampe hari ini, berarti udah 1 hari. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini nanti kita bersihin lagi, jadi seratnya akan lebih royal. Oh, ini masih agak ketutup, tapi ini keringnya udah cukup. Untuk proses pembuatan produksi itu bakal lebih enak. Nanti kita lanjut ke proses produksi. Setelah proses open selesai, kita masuk ke proses produksi. Ya, pertama kita bersihkan dulu dari kulit-kulit yang terlalu kering atau gosong, barangkali gosong, dan kita sesuaikan ukurannya dengan apa yang kita mau bikin. Dan di sini saya ngalusinnya atau ngeratainnya bukan pakai mesin sugu atau mesin ketam. Saya pakainya ini aja, amplas, jadi lebih cepat dan lebih presisi. Untuk segini banyak paling sehari juga udah halus semua daripada pakai amplas manual. Ini salah satu contoh bambu yang melalui proses oven. Kita bandingin dengan ini, yang pendek, ini yang enggak proses oven. Ini bambu yang sama, hanya saja beda cara pengeringan. Dari sini kita bisa lihat bedanya seratnya. Di sini pun kita bisa lihat beda bambu. Nah, dari sini kelihatan seratnya makin rapat ketika yang dengan proses oven dan makin terlihat. Bagian kulit luar, bagian kulit dalamnya berbeda. Ini yang proses open yang panjang, ini yang nggak pakai proses open yang pendek. Ini saya lagi bikin satu kerajinan yang dari bambu. Itu contohnya kayak tempat makan kucing, ini buat makan kucing saya sendiri sih. Kalau ada yang mau pesen juga bisa bikin apa. Ini salah satu hasilnya yang tadi saya bikin, yaitu tempat makan kucing ini bentuk log, bentuk heksagon, dan bentuk pentagon. Ini bisa juga dipakai untuk gift box, gift seserahan ataupun apa. Tinggal bagaimana kita manfaatin atau kita pergunakan aja. Lain gift box atau Vespa, miniatur Vespa ini yang kita bisa bikin dari bahan bambu, kita juga bisa bikin kayak semisal ini miniatur gitar. Ini gagal buat tempel ininya, tapi ada yang udah jadi, udah saya kirim ke 142 Akustik yang udah sempat pesen. Dan ini lagi ini miniatur gitar yang ukurannya kurang lebih sekitar 35 cm, dan ini untuk gebuk shelter. Ini bahannya dari bambu ulung, bambu yang kulitnya hitam itu, dan standingnya kita pakai akar. Kita nggak ngerubah bentuk akar, kita manfaatin aja bentuk aslinya seperti apa dan hasilnya jadinya seperti apa. Dan untuk kayak kap lampu, terus maket atau miniatur bangunan, ada di video sebelumnya yang kita bikin geometric word art yang untuk jam dinding ataupun yang lain yang di video sebelumnya. Selain barang-barang ini, kita juga bisa aplikasikan untuk bambu, kayak semisal kita bikin pasangannya ini kan miniatur gitar kecil. Ada juga kayak semisal harpa, terus bass, piano juga ada. Itu ada di video proses pembuatannya, ada di video
saya sebelumnya, itu dari proses persiapan bahan ya, nyampe proses jadi, nyampe hasil akhir, itu ada videonya. Dan untuk tutorial kayak pembuatan gitar, Vespa, ataupun yang lainnya nanti kayak semisal kap lampu ataupun maket, nanti kita coba bikin video tutorialnya. Dan untuk video maket sih kayaknya udah ada, nanti saya posting juga untuk video tutorialnya. Dan satu hal lagi, kenapa saya pakai bambu? Karena untuk bambu itu proses dari, bukan tanam sih ya, dari muda nyampe untuk jadi barang siap pakai itu prosesnya lebih cepat, kurang lebih 1 tahun untuk jadi tua lah. Sedangkan untuk kayu kan butuh kurang lebih 20 tahun. Jadi saya lebih fokus ke bambu sih sebenarnya. Tapi kalau ada kayu ya saya manfaatin kayu aja. Ya tujuannya ya itu, untuk kita coba bikin barang-barang dari bahan alam yang ramah lingkungan, dan mungkin untuk atau proses penguraiannya itu lebih cepat dibanding plastik ataupun bahan metal. Jadi tujuan saya itu nyoba bikin barang kerajinan dari bahan-bahan alam yang ramah lingkungan, dan untuk proses penguraiannya itu relatif lebih cepat dibanding dari plastik ataupun bahan metal. Dan saya juga kepingin bisa manfaatin limbah plastik untuk jadi bahan-bahan barang-barang seperti ini. Ya cuman masih terkendala dengan dana untuk peralatannya. Jadi barangkali ada yang mau mendonasikan, silahkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk request tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.